Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sayangku untuk para pecinta Uripi Allah Channel. Semoga kita semua selalu di dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam makna atau arti dari surat Hud yang ketiga, ayat yang ketiga, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi karunia-Nya kepada setiap orang-orang yang baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Jadi maknanya tobat itu adalah terputusnya manusianya dari menjadi Tuhan. Jadi makna bertobat itu adalah taubatnya manusia menjadi pencipta di hatinya. Jadi hakikat tobat itu adalah tiada wujud manusianya lagi di hatinya kecuali wujudullah. Inilah hakikat taubat itu. Jadi pintu dari segala pintu untuk bertaubat adalah berbaiat. Jadi Anda jangan memahami baiat itu baiat yang seperti di syariat-syariat itu. Baiat ke guru ini, baiat ke guru itu, hingga banyak guru yang sudah dibaiatinya. Tapi hakikat baiat itu sebenarnya apa? Hakikat baiat itu setelah tidak wujudnya dirimu di hatimu, itulah hakikat baiat. Itulah hakikat kematian, mati sebelum mati. Inilah yang dimaksud baiat itu. Kebanyakan manusia masih cinta dengan harta-hartanya. Kebanyakan manusia masih cinta dengan kebanggaan-kebanggaannya. Kebanyakan manusia masih cinta dengan kehormatan-kehormatannya. Kebanyakan manusia masih cinta kepada kemuliaan-kemuliaannya. Kebanyakan manusia masih cinta kepada anak-anaknya, istri-istrinya. Kebanyakan manusia masih cinta kepada badan-badan yang diakui sebagai badannya. Dan kebanyakan manusia masih cinta kehidupan. Karena manusianya ingin hidup terus layaknya seperti Tuhan, daripada manusia kembali ke alamnya, yakni ketiadaan, yakni kegoiban, yakni kematian. Jadi manusia di hatinya kebanyakan inginnya menjadi Tuhan daripada menjadi makhluk, menjadi sang khalik daripada menjadi makhluk. Inilah yang memberatkan hati manusia kembali kepada Allah. Yang memberatkan hati manusia takut saat
datang kematian. Itulah hari yang besar, azab yang besar, baiat secara paksa di saat syakaratul maut menjelang. Di saat hari yang akbar, hari yang besar itu, dipaksalah dengan paksa dan siksa apa-apa yang diaku-akuinya, apa-apa yang dicinta-cintainya, dipaksa kehormatannya dikembalikan, dipaksa kebanggaannya dikembalikan, dipaksa kemuliaannya dikembalikan, dipaksa seluruh harta-hartanya dikembalikan, dipaksa semua ditinggalkannya, bahkan badan dan hidupnya pun wajib dilepas. Jadi kita kembali dengan telanjang. Inilah makna hakikat baiat itu. Jadi bila di dalam hati kita masih wujud diri manusia kita di hati kita yang selalu merasa menghaki, merasa memiliki apa-apa yang kita miliki, meskipun sudah mengatakan pernah berbaiat ke sana dan kemari, bila di dalam hati kita masih nyata kewujudan diri manusia kita, itu semua hakikatnya ya belum berbaiat. Baiatnya hanya secara syariat saja, bukan mencapai hakikatnya baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita lanjutkan kembali. Ketika manusia sudah berbaiat, ketika manusia sudah kembali, ketika manusia sudah bertaubat kepada Allah dari menjadi Tuhan, maka niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu. Selama ini kita diberi nikmat, tapi kita tidak merasa bahwa itu nikmat. Kita diberi karunia oleh Allah, tapi kita tidak merasa bahwa itu karunia Allah. Akan tetapi kita merasa karunia dan nikmat itu terjadi atas hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur kepada Asy-Syakur sementara posisi kita di hati kita selama ini menjadi Asy-Syakur, menjadi Tuhan. Akhirnya selama ini kita hanya bisa bersyukur kepada hawa nafsu kita sendiri daripada bersyukur kepada Asy-Syakur. Apa buktinya? Ketika kita diberikan kenikmatan, di dalam hati kita merasa bangga, merasa senang, hati kita sehingga merasa mulia dengan apa-apa yang sudah kita dapatkan, dengan apa-apa yang sudah tercapai cita-cita kita. Di dalam hati kita merasa bangga. Semua ini karena ulahku sendiri, semua ini karena kepandaianku sendiri, semua ini karena kepintaranku sendiri, semua ini karena rajinnya aku sholat, semua ini karena rajinnya aku beribadah, semua ini karena rajinnya aku berpuasa, selama ini rajinnya aku mengaji Al-Quran, selama ini akibat dari aku sering tahajud, akibat aku sering sholat duha, akibat aku selalu berbakti kepada Allah, seolah-olah demikian. Inilah tanda-tanda bahwa manusia bersyukurnya salah alamat. Bersyukurnya selama ini hanyalah kepada hawa nafsunya sendiri, sehingga ia merasa bangga, sehingga ia merasa hormat, sehingga ia merasa mulia dari apa-apa yang sudah didapatinya. Inilah bukti bahwa kita selama ini belum bertuhan,
kepada asyakur di dalam hati kita, karena yang wujud, karena yang ada hanyalah hawa nafsu kita sendiri yang berkedudukan menjadi Tuhannya manusia selama ini. Maka bila hati manusia masih seperti ini, maka ia masih tinggal di dalam neraka bersama berpanas-panasan dengan hawa nafsu serta iblis dan setannya. Barang siapa ia masih berkumpul dengan iblis dan setan serta hawa nafsunya, maka siksalah yang didapatkan. Meskipun kelihatannya nikmat, akan tetapi ia merasakan serba kekurangan, serba kesengsaraan di hatinya. Bila suatu saat ada ujian, hancurlah hatinya. Ia tidak akan pernah menerima ujian itu. Pasti ujian-ujian yang datang akan dihadapi dengan hati yang tidak rela, hati yang tidak ridha. Ya Allah, aku salah apa ya Allah, hingga Engkau mengujiku seperti ini. Padahal aku tiap hari sholat, padahal aku tiap hari ibadah, padahal tiap hari aku baca Al-Quran, padahal tiap hari aku sholat tahajud, padahal setiap hari aku sholat duha. Kenapa Engkau mengujiku seperti ini ya Allah? Nah, inilah bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhannya, bagi orang-orang yang masih mentuhankan hawa nafsunya di hatinya, maka selamanya hatinya akan buta akan kekuasaan Tuhannya. Maka bagi orang-orang yang bertaubat, maka bagi orang-orang yang sudah berbaiat, maka ia akan dikaruniai kenikmatan-kenikmatan oleh Allah hingga waktu yang ditentukan. Ini maksudnya ketika hamba sudah bertaubat dan nasuha, yakni lewat pintu baiat, maka hamba akan merasakan semua karunia-karunia Allah. Hamba akan merasakan betapa nikmatnya memandang ayat-ayat Allah, betapa indahnya menyaksikan wajhullah. Itulah alam surga. Jadi neraka dan surga terjadi ketika masih ada langit dan bumi. Surga dan neraka sudah terjadi sejak masih ada hidup dan badan yang masih diakui oleh manusianya. Itulah neraka. Bila hidup dan badan sudah dibaiat, sudah bertaubat, yakni hidup dan badan sudah bukan hak dan milik manusianya, itulah hakikat surga. Jadi selama ini neraka dan surga kita hanya membayang-bayangkan saja, sehingga difilmkan, divideokan seolah-olah semuanya itu laku perbuatan-perbuatan badan, siksa-siksa dan nikmat-nikmatnya badan. Karena selama ini kita masih nyembah badan. Karena selama ini kita mengira hanya badanlah yang bisa berbuat, hanya badanlah yang bisa taat, hanya badanlah yang bisa maksiat, hanya badanlah yang bisa beraktivitas, hanya badanlah yang bisa ngapa-ngapain dan yang bisa bersiapa-siapa. Selama ini kita hanya menuhankan badan kita, sehingga seluruhnya diaplikasikan, diartikan, dibayang-bayangkan seolah-olah kejadian-kejadian itu kejadiannya badan. Akan tetapi Allah hanya menilai hati manusia. Jadi di sisi Allah bukan perjalanan badan, akan tetapi di sisi Allah perjalanannya jiwa. Jadi semua alam-alam itu perjalanannya jiwa.
Isra Mi'rajnya jiwa, bukan raga. Karena tanpa jiwa, tanpa ruhullah, tanpa hayatullah, tanpa uripe Allah, apakah badan-badan ini ada? Apakah badan-badan ini bisa sholat? Apakah badan-badan ini bisa ibadah? Apakah badan-badan ini bisa tahajud? Apakah badan-badan ini bisa sholat duha? Apakah badan-badan ini bisa menghafal Al-Quran? Apakah badan-badan ini bisa sholawatan? Apakah badan-badan ini bisa berzikiran tanpa uripe Allah? Nah, mulai sekarang jangan berkiblat kepada badan, berkiblatlah kepada hayatullah yang selama ini memperjalankan badan-badan ini. Inilah maksudnya barang siapa yang bertaubat kepada Allah. Maknanya bertaubat mengakhiratkan keberadaan diri manusianya di hatinya dari menjadi penguasa, dari menjadi Tuhan, dari menjadi Sang Khalik, dari yang merasa wujud, maka manusia akan kembali roji'un kepada Tuhannya, bahwa selama ini sebenarnya yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang berkehendak di dalam kehidupan ini hanyalah Allah. Itulah alam akhirat, itulah alam surga. Jadi hakikat surga di sisi Allah itu tidak sama dengan surga-surgi yang digembar-gemborkan manusia selama ini. Di sisi manusia, surga digambarkan bangunan-bangunan yang dari emas, intan, permata. Di dalamnya ada mobil-mobil mewah, ada makanan-makanan dohir yang enak, hidup bersama bidadari. Semua itu yang digambar-gambarkan itu surganya hawa nafsu. Ketika masih ada manusianya di hatinya, selama itu pula manusia berada di dalam anar. Ketika manusia masih cinta dengan harta-hartanya, dengan apa-apa yang sudah dicarinya, dengan apa yang sudah dikumpul-kumpulkannya selama ini, selamanya tak akan pernah bisa masuk surganya Allah. Harta walaupun sebiji darah pun di hatinya tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Maka bila ingin masuk kepada surganya Allah, tinggalkan harta-harta yang kau cintai, tinggalkan apa-apa yang kau cintai di hatimu selain Allah, tinggalkan badan-badan yang selama ini kau akui sebagai milik dan ciptaanmu, dan tinggalkan hidup ini selama ini yang kau akui sebagai hidupmu. Jadi jangankan harta untuk bertaubat, badan dan hidup pun juga ditinggalkan. Bagaimana mungkin bila di hati kita masih cinta kepada harta, kita bakal rela mengembalikan hidup dan badan ini kepada Allah? Takkan mungkin. Jadi bila kita sudah merelakan apa hak-hak yang selama ini kita akui sebagai hak diri manusia kita, kita persembahkan kembali bahwa semua adalah hak milik Allah, maka itulah pintu taubat. Maka itulah hakikat baiat. Ketika manusianya sudah kembali Adam, ketika manusianya sudah kembali tidak ada, maka Adam bertempat di surga. Maka seluruhnya sudah diurusi oleh Allah sendiri. Seluruhnya sudah dicukupi dengan al-ghani,
dengan Allah sendiri, dan manusia akan merasakan nikmat di dalamnya, di dalam kehidupan ini yang sudah tidak diakui sebagai badan dan hidup manusianya, yang sudah tidak diakui harta-harta manusianya. Itulah yang dimaksud Al-Ghani. Apa maksudnya Al-Ghani? Al-Ghani kita lanjutkan di episode yang ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.